Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk Tuhan sama-sama kita dapat beribadah kembali. Walaupun secara online, tapi kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan tetap sama. Amin. Yes. Mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau arahkan hati kita untuk sama-sama kita mau menyembah nama Tuhan kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita mau arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah, segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan terhadap hidup kami Tuhan Yesus. Kami bisa menikmati hidup kami sampai saat ini karena ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau jamah setiap hidup kami Tuhan Yesus. Urapi hati kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, setiap pujian penyembahan Tuhan yang akan kami naikkan Tuhan Yesus bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus, bisa berkenan bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang pimpin dari awal, tengah, hingga akhir Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan urapan-Mu terjadi atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang yakin dan percaya mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau pujikan, mari kita mau naikkan syukur kita atas Tuhan kita karena Dia sungguh baik atas hidup kita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, Kau baik Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Katakan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan untuk selama-lamanya, untuk dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi kita mau menyembah nama Tuhan kita. Kau sangat baik Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Kau sangat baik Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya untuk Kau Tuhan Yesus. Kami mau bawa hidup kami hanya untuk Kau Tuhan. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau sungguh baik Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Bapa, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, besar setia-Mu. Oh, Yesus, we praise You. Sungguh manis Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini Tuhan Yesus kami sedang mengalami hal yang tidak baik Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa apapun yang Kau lakukan terhadap hidup kami itu baik Tuhan Yesus. Itu semua untuk kebaikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan jam pemberitaan firman-Mu hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
Biarlah setiap apapun Tuhan Yesus, firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, bisa menjadi rema yang berarti dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya dalam tangan kuasa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, senang bisa berjumpa kembali bersama dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari bersama-sama kita menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kami percaya walaupun kami dalam situasi yang serba terbatas, tapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas bekerja dalam hati kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di hati setiap jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan secara online. Biarkan kuasa Roh Kudus-Mu merendahkan hati kami untuk dibentuk melalui firman-Mu. Bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami, memberikan pengertian-pengertian baru, rema dalam hati kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang daripada Tuhan sendiri, sehingga semuanya bekerja untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu semuanya, beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh kematian seorang pastor muda. Pastor yang sangat berambisi menjangkau anak muda melalui media sosial. Kita mengenalnya sebagai Pastor Raditya Oloan. Saya bukanlah follower pastor ini ya. Bahkan saya sempat memandang nyinyir pastor ini. Apa sih pastor kok gondrong, khotbah pakai t-shirt, jeans bolong-bolong ya, usia masih muda ya, kok bisa disebut pastor? Tapi kematiannya sempat membuat saya sedih juga. Dan saya sempat turut mempertanyakan apa makna di balik semua ini. Mengapa orang muda yang begitu semangat melayani, semangat menjangkau jiwa-jiwa, dipanggil Tuhan dengan begitu cepat? Mengapa Tuhan tidak memberikan kesembuhan bagi orang baik seperti itu? Bukankah dunia masih membutuhkannya ya? Bukankah dia bisa dipakai untuk melakukan banyak kegerakan bagi anak muda? Tapi ternyata setelah kematiannya, semua itu terjawab. Karena istrinya pernah di dunia artis, banyak teman-teman artis mengucapkan duka cita di media sosial. Banyak orang akhirnya ingin tahu, siapa sih ini Raditya Oloan ya? Pastor kok gondrong gini? Akhirnya banyak orang menelusuri media sosialnya. Banyak orang akhirnya mendengar khotbah-khotbahnya. Banyak orang tersentuh dengan khotbahnya dan kembali pada Tuhan. Bahkan banyak orang non-Kristiani yang bersaksi bahwa mereka tersentuh dengan khotbah-khotbahnya. Akhirnya semua orang menemukan jawaban maksud Tuhan akan kematiannya. Kematiannya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kematiannya membuka jalan penginjilan bagi keluarganya, gerejanya, juga rekan hamba Tuhan yang lain. Tapi kematiannya itu tidak akan memuliakan nama Tuhan dengan begitu dahsyat kalau dia tidak mempunyai legacy atau warisan iman dalam hidupnya yang telah menyentuh kehidupan banyak orang selama dia hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dalam bahasa Inggris ada dua kata yang berkaitan dengan warisan. Yang pertama adalah heritage, yang kedua adalah legacy. Heritage berbicara tentang warisan materi, sedangkan legacy berbicara tentang warisan non-material. Legacy berbicara tentang warisan iman serta nilai-nilai kehidupan. Menurut saya, legacy ini lebih bernilai daripada heritage. Warisan iman atau nilai kehidupan lebih berharga daripada warisan materi. Warisan materi itu dapat habis, kita semua tahu, karena suatu kecelakaan atau kesalahan. Tapi warisan iman dan nilai kehidupan yang akan membuat seseorang survive dalam hidupnya, walaupun secara materi dia habis-habisan. Kita baca bersama-sama
dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, jadi bagaimana supaya hidup kita ini menjadi a living legacy untuk orang lain? Bagaimana supaya kita dapat meninggalkan warisan iman dan nilai-nilai kehidupan yang baik bagi keluarga, komunitas, juga banyak orang? Mari kita belajar dari Yesus. Yesus adalah teladan sempurna tentang hidup yang menjadi a living legacy. Bapak, Ibu, Saudara, kita baru saja memperingati Pentakosta ya. Dan kehidupan setelah Pentakosta adalah kehidupan yang berubah drastis bagi para rasul dan jemaat mula-mula. Ada Petrus nih yang dulunya bahkan begitu pengecut untuk mengakui Yesus sebagai gurunya. Kemudian dia menjadi pengkhotbah yang berapi-api, mempertobatkan banyak orang dan melakukan banyak mujizat. Ada Paulus yang tidak pernah bersentuhan dengan Yesus secara langsung, bahkan giat menganiaya pengikut Yesus. Tapi kemudian dia menjadi pengikut Yesus yang menjadi menggebu-gebu melayani Tuhan. Paulus menulis banyak surat untuk mendeklarasikan imannya pada Yesus. Kumpulan surat dalam Perjanjian Baru yang akhirnya menguatkan banyak orang juga. Belum lagi bagaimana iman jemaat mula-mula yang saat itu begitu berkobar-kobar. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak menyangka dan kita tahu pasti ini semua adalah karya Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan dan semangat pelayanan bagi para rasul. Selain itu, juga ada warisan iman yang diingat dan hidup di dalam diri para rasul. Di hadapan ribuan orang, para rasul mengkhotbahkan tentang hidup Yesus, iman pada Yesus. Petrus sendiri, maksud saya Paulus sendiri, menuliskan ribuan lembar surat yang bercerita tentang Yesus. Kehidupan Yesus, pengajaran Yesus menjadi inspirasi utama bagi mereka. Inilah yang saya katakan, Jesus is a true living legacy. Warisan imannya berdampak bagi banyak orang sampai di sepanjang zaman. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, apa yang dapat kita teladani dari kehidupan Yesus? Poin yang pertama, bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa berdampak hidup kita bagi orang lain. Bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa berdampak hidup kita bagi orang lain. Yesus hanya hidup di dunia sampai usia 33 tahun. Pelayanan publiknya hanya sekitar 3 tahun. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, 3 tahun itu membawa dampak luar biasa bagi banyak orang. Warisan imannya, pengajarannya menjadi inspirasi banyak orang sampai ribuan tahun kemudian. Ini menjadi pengingat untuk memakai hari-hari hidup kita dengan efektif. Hidup bukan hanya untuk memikirkan kesenangan diri sendiri, tapi memberi dampak bagi orang lain. Memberi pengaruh pertama-tama bagi keluarga kita, komunitas kita, bahkan orang-orang asing yang kita temui.
Kolose 4 ayat 5 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Surat ini ditulis oleh Paulus yang begitu semangat melayani orang-orang di luar Yahudi, sehingga sempat menyebabkan jemaat-jemaat orang Yahudi sendiri merasa bagaimana gitu ya. Tapi Paulus tetap mengerjakan karya pelayanannya kepada jemaat-jemaat di luar Yahudi. Makanya di sini Paulus berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hidup bukan hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri, tapi memberi dampak bagi orang lain, orang luar, orang di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan murid saya. Kami berdiskusi mengapa seorang murid itu punya tanggung jawab. Kemudian saya ajak mereka mendiskusikan perbedaan antara anjing peliharaan mereka dengan diri mereka sebagai manusia ya. Kalau anjing peliharaan itu hari-hari dijalani begitu saja. Pokoknya senang-senang, makan-makan, mengumpulkan makanan, senang-senang, have fun, easy things to do. Ya, tapi kalau manusia dia punya tanggung jawab. Karena dia diberi Tuhan akal budi. Sehingga dia harus tahu bahwa hidupnya itu harus beri dampak bagi orang lain. Dia juga punya visi akan masa depan. Harus apa aku nanti ke depan? Apa yang terjadi pada diriku di masa depan bila aku seperti ini? Ya, dia juga punya tanggung jawab keluarganya, orang-orang di sekitar kita. Maka hidup kita seberapa panjang waktu hidup kita yang diberikan kepada Tuhan, kita harus memikirkan dampak hidup kita bagi orang lain, bukan hanya mencari kesenangan diri sendiri. Yang kedua, poin yang kedua yang dapat kita teladani dari Yesus adalah investasi pada kekekalan. Yesus fokus menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikirannya pada hal-hal yang bersifat kekekalan. Tentu dia tidak mengabaikan kebutuhan jasmani banyak orang ya. Kita ingat bagaimana dia menyediakan makanan bagi 5.000 orang. Tapi dia juga banyak memakai waktunya untuk mengajar, dan mengajar. Dia tahu hidupnya tidak akan lama di dunia. Maka dia terus memberitakan kebenaran firman Tuhan pada siapa saja yang ditemuinya. Yesus tahu benih-benih pengajarannya itu yang akan terus hidup di hati setiap pengikutnya saat dia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tentu saja tidak semua dari kita punya karunia pengajaran, kita punya karunia macam-macam ya, main musik. Ada yang karunianya cuma beramah tamah pada orang, tapi itu bukan cuma-cuma. Gereja membutuhkan orang yang punya karunia untuk beramah tamah dengan orang, hospitality ya. Tapi dengan karunia-karunia berbeda yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita menginvestasikan hal-hal baik bagi orang-orang di sekitar kita. Hanya dengan kasih yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, orang lain dapat terinspirasi dengan kita. Kita telah meninggalkan warisan nilai-nilai kehidupan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kolose 3 ayat 2 berkata, Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya punya sedikit kesaksian, jadi saya seorang guru pengajar, saya punya banyak tawaran untuk memberi pelajaran tambahan, ngelesi ya, di luar sekolah. Ya. Ada banyak sekali tawaran, tapi saya juga berpikir bahwa saya punya 2 anak di rumah yang masih usia sekolah, yang masih banyak membutuhkan pendampingan saya dalam hal belajar. Mereka juga butuh banyak pendampingan ibunya dalam tumbuh kembang mereka. Nah, itu yang membuat saya sering dilema ya. Kalau saya menerima les di luar, tambahan pengajaran di luar, itu nanti saya punya banyak investasi materi bagi anak-anak saya, bagi keluarga saya. Tapi saya tidak punya investasi relationship dengan anak-anak saya. Investasi non materi ini, relationship ini, warisan iman ya. Saat mendampingi tentu ada warisan iman juga yang saya berikan pada anak saya. Itu yang akan kurang dalam diri anak saya. Maka kemudian saya putuskan sampai saat ini saya membatasi diri tidak menerima les di luar. Saya tidak mengajar les di luar. Kalau ada yang mau les, datang ke rumah saya. Itu ya memang akhirnya jauh lebih murah ya. Juga
Saya hanya melayani les online, sehingga saya tidak meninggalkan rumah saat memberi tambahan pelajaran. Tentu ini berbeda jauh kalau saya mau datang ke rumah murid les saya, ya itu tarifnya jauh lebih banyak. Tapi sekali lagi saya berpikir tentang legacy. Saya harus meninggalkan legacy untuk anak-anak saya dalam bentuk relationship, dalam bentuk bimbingan, life skill, dalam bentuk warisan iman. Itu yang saat ini saya pikir harus saya prioritaskan, ya. Saya percaya Bapak Ibu juga pasti sering mengalami dilema seperti itu. Tapi kita memang perlu memikirkan kebutuhan jasmani kita seperti Tuhan Yesus yang beri makan 5.000 orang. Tapi kita harus fokus juga pada investasi kekekalan. Jangan sampai melupakan investasi kekekalan. Ini yang saat ini tidak nampak materinya, tapi yang ke depan nanti kita akan dapat merasakan buah-buahnya, ya. Yang ketiga, poin yang ketiga ialah Yesus memperhatikan apa yang diucapkan dan perbuatannya. Ini yang menjadikan Yesus teladan. Ini yang menjadikan Yesus a true living legacy bagi banyak orang. Karena Yesus memperhatikan apa yang diucapkan dan perbuatannya. Setiap kata yang dipilihnya, setiap tindakannya, setiap orang yang dihampirinya, benar-benar bukan tindakan asal-asalan. Semuanya bermakna. Semuanya meninggalkan kesan bagi orang lain. Saya pernah belajar communication skill, Bapak Ibu. Salah satu cara agar orang-orang memperhatikan dan mengingat hal yang kita bicarakan adalah dengan mengurangi perkataan-perkataan yang sia-sia. Salah satunya, ini tantangan saya juga, mengurangi menggosip, ya. Saat kita suka menggosip, ngomong sembarangan, maka saat kita berdiri di depan orang, maka otak orang-orang di sekitar kita itu akan mengirimkan pesan yang negatif, ya, sehingga mereka menjadi kurang memperhatikan dan kurang menghormati dengan apa yang kita katakan. Nah, mengapa para rasul masih mengingat dan mampu memberitakan pengajaran Yesus bahkan sampai bertahun-tahun kemudian? Itu karena semuanya meninggalkan kesan mendalam bagi para rasul. Karena Yesus bukan tipe guru yang suka ngomongin jelek orang, yang suka ngomong sembarangan dan bertindak sembarangan. Sehingga apapun yang dikatakan dan diperbuat Yesus menjadi warisan iman yang bersifat kekal bagi murid-muridnya. Kita ingat Bapak Ibu Saudara, jadi waktu zaman Yesus mengajar dunia itu tidak ada yang namanya sekretaris. Injil ini dari Matius sampai Yohanes itu bukan dituliskan on the spot. Bukan saat Yesus mengajar ada orang yang menulis segala kata-katanya, ada recording yang direkam, terus nanti dituliskan lagi, ya. Tidak ada seperti itu. Semua Injil Matius sampai Yohanes itu ditulis berdasarkan ingatan, memori para murid-murid tentang Yesus. Dan mereka masih mengingat baik setiap kata yang diucapkan Yesus, setiap perbuatan yang dilakukan Yesus, setiap orang yang ditemui Yesus, mereka mengingatnya dengan baik. Karena semuanya meninggalkan kesan bagi mereka. Karena Yesus adalah sosok yang mereka anggap serius, luar biasa. Karena Yesus gak pernah ngomong dan berbuat sembarangan, ya. Sehingga semuanya itu bermakna dan memberi kesan bagi murid-muridnya. Filipi 4 ayat 8 berkata, pada akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bahkan bukan hanya perkataan, perbuatan, juga apa yang kita tulis di media sosial. Kematian Pastor Raditya Oluwan itu juga mengingatkan saya juga, ya. Kalau saya mati, terus orang-orang scrolling di Instagram saya, di media sosial saya, mereka akan menemukan apa, ya? Apakah mereka menemukan sesuatu yang menjadi berkat bagi mereka? Atau mereka hanya akan menemukan luapan emosi kemarahan, kejengkelan, kesedihan saya? Dan apakah itu semua menjadi berkat bagi orang lain? Nah, itu semua juga menjadi refleksi bagi saya, bahwa apapun yang saya tuliskan, perkatakan di media sosial, juga di mana saja, saya berharap itu semua dapat menjadi warisan iman bagi setiap orang yang pernah menjumpai saya. Nah, poin yang keempat, Yesus mempersiapkan para pengikutnya. Ya, Yesus berulang kali menyampaikan pada muridnya bahwa dia tidak akan lama bersama mereka, bahwa dia akan segera meninggalkan mereka. Dan walau murid-muridnya tidak mengerti maksud kata-katanya saat itu, Yesus tetap mempersiapkan mereka. Yesus mengajarkan apa yang harus dilakukan saat mereka mengabarkan Injil di suatu kota, ya.
Yang terpenting, Yesus terus memberi pesan bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka, walaupun Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka secara fisik. Itu yang menjadi kekuatan bagi para rasul sampai di saat mereka harus menjadi martir. Coba kita tengok sebentar bagaimana sih life skill yang ditinggalkan Yesus bagi murid-muridnya. Lukas 10 ayat 3 sampai 12. Lukas 10 ayat 3 sampai 12 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ini perkataan Yesus saat mengutus ke-70 murid. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam pada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata padamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Di sini Yesus memberikan life skill bagi murid-muridnya, memberikan training bagi murid-muridnya bagaimana mereka mengabarkan Injil. Nah, akhir-akhir ini saya juga diganggu, diresahkan oleh pertanyaan seperti itu ya. Saya melihat begitu banyak kematian orang-orang muda di sekitar saya karena COVID ya. Dan saya sempat berpikir, kalau saya meninggal, kemampuan hidup apa yang sudah saya berikan kepada anak-anak saya? Iman yang seperti apa yang mampu menguatkan hidup mereka ke depannya nanti? Ya, life skill seperti apa yang menjadi bekal dalam kehidupan mereka nanti? Ya. Nah, pertanyaan tentang apa yang telah saya tinggalkan bagi anak-anak saya bila saya meninggalkan mereka, itu yang mengganggu saya. Bukan berfokus, akhirnya fokus saya beralih, bukan berfokus bagaimana membuat anak saya membanggakan di mata banyak orang ya, supaya menang ini, menang itu, membanggakan saya. Tapi paling tidak saat ini dalam usia hidup saya yang masih ada di dunia ini, bagaimana saya mempersiapkan anak-anak saya untuk hidup tanpa saya ke depannya nanti. Mungkin Bapak Ibu juga sering diganggu oleh pertanyaan seperti itu. Itu hal yang baik. Itu Tuhan taruh di hati kita untuk lebih memperhatikan ya, investasi rohani, investasi nilai kehidupan bagi anak-anak kita. Nah, kebangkitan rohani yang luar biasa pasca Pentakosta mengingatkan kita bahwa walau Yesus tidak ada lagi di dunia, tapi warisan iman yang ditinggalkannya telah berkobar dengan luar biasa. Mengingatkan kita untuk memperhatikan hidup kita sehingga hari-hari kita tidak berlalu begitu saja. Hidup dan mati begitu saja. Tapi saat kita mati, kita meninggalkan a living legacy. Orang-orang dapat mengenang pengaruh baik kehidupan kita di dunia. Yang pertama-tama dan terutama adalah keluarga kita, kemudian komunitas, dan semua orang yang pernah kita temui. Ya. Kalau saya banyak mengungkapkan kesaksian pribadi pada pagi hari ini, saya tidak bermaksud untuk self-centered, tapi karena hal ini begitu sering Tuhan taruh di hati saya, dan saya tidak tahan untuk membagikannya menjadi berkat, mengingatkan kita semua pada pagi hari ini. Nah, dan saya akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan bagi Bapak Ibu semua untuk direnungkan. Bila saya meninggal esok hari, apakah saya sudah membawa anak-anak saya mengenal Tuhan dengan baik? Bila saya meninggal esok hari, bagaimana orang-orang akan mengenal saya? Bila saya meninggal esok hari,
Apakah saya sudah meninggalkan dampak yang baik bagi orang-orang yang pernah saya temui? Bila saya meninggal esok hari, apakah kematian saya dapat membawa kebangunan rohani bagi orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami untuk meninggalkan warisan iman bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, bila dalam kehidupan kami terlalu disibukkan untuk hal-hal duniawi, sehingga kami melupakan saat-saat penting untuk meninggalkan warisan iman, nilai-nilai hidup Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Mari Tuhan, pakailah hidup kami. Ajar kami untuk memperhatikan apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami tuliskan. Ajar kami agar semuanya apa yang kami katakan, kami lakukan, apa yang keluar dari pikiran kami, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Persiapkan diri kami Tuhan, karena kami tahu kami dapat meninggalkan dunia ini kapan saja. Tapi saat kami meninggalkan dunia ini, kami mau meninggalkan warisan iman yang baik bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami percaya warisan iman itu adalah dasar yang kuat, dasar yang teguh, yang tidak akan habis oleh apapun juga. Yang akan menguatkan anak-anak kami, yang akan menguatkan orang-orang di sekitar kami. Pakailah hidup kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami untuk segala kekerasan hati kami. Kami merendahkan hati untuk Engkau bentuk dan Engkau pakai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa